Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Salam sehat dan bahagia dari Ibu Guru. Di hari Kamis ini seperti biasa kita akan berliterasi. Sebelumnya jawab salam literasi dulu ya dari Ibu Guru. Salam literasi. Literasi hari ini adalah tentang bersyukur atas karunia Allah. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengaplikasikan sikap bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Bersama Ibu Guru Neneng. Pengertian syukur. Syukur dalam ilmu tasawuf merupakan ucapan atau sikap dan perbuatan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan. Nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sangat banyak dan bentuknya bermacam-macam. Setiap hembusan nafas manusia dalam hidup tidak pernah lepas dari nikmat Allah. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, mari kita dengarkan contoh kisah syukur. Kisah hati yang bersyukur pada zaman Nabi Musa. Suatu hari, Nabi Musa didatangi oleh orang miskin dengan pakaian lusuh dan compang-camping. Si miskin berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Allah, doakanlah untukku agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan aku orang yang kaya raya." Nabi Musa pun tersenyum mendengar permintaan itu. Beliau berkata, "Saudaraku, perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Si miskin tentu saja terkejut. Dengan kesal, ia berkata, "Bagaimana aku bisa bersyukur sedangkan kondisiku seperti ini?" Akhirnya, si miskin meninggalkan Nabi Musa dengan perasaan kecewa. Di kesempatan lain, ada orang kaya yang juga menghadap Nabi Musa. Dia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar aku dijadikan orang miskin, sehingga aku tidak terganggu dengan hartaku." Nabi Musa pun tersenyum, lalu berkata, "Wahai saudaraku, mulai saat ini berhentilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar jawaban Nabi, orang kaya itu berkata, "Wahai Nabi Allah, bagaimana mungkin aku tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua karunia-Nya yang dilimpahkan kepadaku? Allah telah memberikan aku mata yang dengannya aku dapat melihat, memberiku telinga yang dengannya aku dapat mendengar. Allah juga telah menganugerahkan aku tangan yang dengannya aku dapat bekerja, dan telah memberikan aku kaki yang dengannya aku dapat berjalan."
Singkat cerita, setelah kejadian itu, terjadi perubahan mencolok kepada keduanya. Si miskin yang tidak mau bersyukur semakin miskin, dan si kaya menjadi semakin kaya dan hidup bahagia karena selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Anak-anak Bu Guru yang soleh dan soleha, dari pengertian dan contoh kisah tentang syukur, kita bisa kaitkan dengan keadaan atau kondisi pendidikan saat ini yang dilaksanakan secara PJJ atau online. Ternyata berdampak buruk terhadap dunia pendidikan di seluruh dunia. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau yang biasa disebut dengan online telah berjalan selama 9 bulan akibat pandemi COVID-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebut jika selama ini PJJ kurang efektif dan membawa potensi terjadinya learning loss atau kehilangan pembelajaran. Learning loss adalah kehilangan kemampuan dan pengalaman belajar pada siswa. Efek dari learning loss baru akan bisa dilihat pada masa yang akan datang. PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang sangat mengandalkan teknologi dan internet semakin memperburuk potensi learning loss. Tingkat learning loss terbesar akan terjadi di daerah yang mengalami kesulitan akses internet. Learning loss tidak hanya terjadi di Indonesia. Pandemi yang membawa efek learning loss bagi pelajar ini juga dirasakan oleh negara-negara di seluruh dunia. Pandemi telah membawa penurunan kualitas pendidikan. Nah, anak-anak, dari wacana ini kalian patutlah bersyukur. Ternyata di luar sana banyak sekali para pelajar yang tidak dapat atau tidak memperoleh pembelajaran dengan baik. Kalian bersekolah di SD Tian Najah, alhamdulillah, walaupun pandemi, kalian tetap bisa belajar walau PJJ atau online, tetapi dengan berbagai strategi, dengan berbagai cara. Alhamdulillah kami dari pihak SDIT bisa memberikan pelayanan maksimal kepada kalian. Kalian bisa tetap bersekolah seperti halnya kalian tatap muka. Setiap hari sekolah melayani PBM interaktif. Oleh karena itu, nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bersyukurlah kepada Allah atas kesempatan yang diberikan kepada kalian. Demikian literasi hari ini tentang bersyukur atas karunia Allah. Bersyukur adalah ucapan atau sikap dan perbuatan terima kasih kepada Allah
atas nikmat yang diberikan kepada kita. Sekali lagi, Ibu ingatkan, bersyukurlah selalu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau pandemi melanda, kita masih bisa atau kita masih diberi kesehatan, kebahagiaan, kesempatan belajar dengan pelayanan totalitas, rezeki yang halal, panjang umur, dan tentunya nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Baik anak-anak, selanjutnya silahkan kalian ceritakan kembali di buku literasi kalian, jadikan sebuah karya literasi atau kumpulan karya literasi dan setorkan pula melalui VN. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.